Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Sudah lebih dari 10 tahun jadi andalan kepolisian, tapi anehnya mobil ini masih nggak diterima di pasaran. Segmen sedan mewah Jepang masih dikuasai oleh Camry dan Accord, dan mobil buatan masa satu ini kurang laku. Lantas apa yang menyebabkan mobil ini sudah teruji di kepolisian, tapi tidak diterima baik di kalangan masyarakat? Apakah karena rasa berkendara yang nggak enak? Padahal kalau dilihat dari sudut manapun, seperti mobil ini punya keunggulan yang hampir mutlak. Untuk itu, mari kita test drive. Oke, kita pertama kali masuk Mazda 6 dan hal yang langsung mencuri perhatian kami adalah kekedapan kabinnya. Pas kami tadi di jalan luar itu, masih jalan raya itu kan jalanan ramai ya, kanan kiri truk, agak padat juga, agak macet, klakson. Tapi kok kayaknya lebih kedap gitu loh. Kami tahu sih Mazda 6 ini memang dia segmennya berada di kelas yang sama dengan Camry dan Accord. Tapi kami sering test drive Accord dan Camry dan ini tuh kayak di level yang berbeda gitu loh kekedapan kabinnya. Pertama kami tersugesti, oh ya mungkin Mazda dia mungkin build quality lebih oke, lebih tebal mungkin bodinya. Tapi setelah kami cari tahu, kami pegang double glass ternyata. Double glass ini. Kayak mobil zaman sekarang tuh Palisade, ya Mazda yang sampai sekarang flagshipnya juga udah double glass. Ini tuh kacanya tebal. Ini nih ya, sampai nggak ada truk. Tuh, hilang langsung suaranya. Asli. Hal pertama yang langsung buat kami impresif terhadap mobil ini adalah kekedapan kabinnya yang jauh lebih superior dibandingkan rival-rivalnya, yang membuat berkendara udah pasti lebih nyaman dan berasa lebih mahal, lebih mewah jadinya. Lanjut ke sisi fitur. Nah, fitur itu kalau mobil flagship Mazda memang nggak pernah pelit. Mobil entry levelnya aja nggak pernah pelit dibandingkan rivalnya, apalagi flagshipnya seperti ini. Nah, kalau dari luar ini velgnya sudah ring 19, machine grey warnanya. Lalu headlampnya menggunakan ada LED daytime running lightnya juga dengan lampu yang sudah proyektor. Masuk dalam ini smart entry, jadi nggak perlu pencet kunci lagi. Smart entry, nyalainnya start stop engine di sebelah sini. Ada electric retract mirror, setir sudah balut kulit dengan audio steering switch, cruise control dan pedal shift. Di belakangnya ada speedometer yang masih analog, tapi ada bagian MID digital sebelah kanan. Tampilannya juga sudah lengkap dengan trip A, trip B, dan berbagai fitur lainnya yang akan kita bahas nantinya. Lihat lurus ke depan, ada head-up display tentunya, yang membuat mobil ini terkesan lebih canggih dibandingkan kompetitornya, karena kompetitornya nggak ada ya head-up display ya. Joknya juga sudah full kulit dengan electric seat dan memory seat untuk yang driver seat. Kalau yang penumpang sebelah kiri, electric seat juga sudah tentunya. Nah, head unit touchscreen, tapi kalau lagi diem aja untuk fitur safety. Kalau lagi jalan ini touchscreen-nya nggak main. Lagian siapa yang mau touchscreen kalau udah punya MZD Connect? Bikin mobil ini berasa seperti Eropa, dan memang ini praktis banget kalau udah ada mobil yang udah ada controller tengah sini ya. Nah, lalu AC juga sudah digital dan sudah dual zone, tentunya itu ngebantu banget. Udah soft touch-nya sudah lengkap sampai dashboard atas sini, bawah sini, dan pembukaan lacinya juga sudah soft opening, jadi terasa makin mewah. Speakernya sudah premium menggunakan Bose audio. Lalu juga belakangnya ada tray yang bisa kita tutup dari sini untuk menambah privasi. Gak berhenti sampai di situ, wipernya juga sudah punya auto, rain sensing wiper, headlampnya pun sudah auto, sunroof tidak lupa. Setelah itu dia punya power outlet di situ, open storage sebelah sini untuk menambah kepraktisan, dan dia juga sudah punya electrochromatic spion di sini dan DVD. Ini ciri khas mobil Mazda ya. Sampai sekarang aja masih ada tempat DVD, padahal kita juga nggak tahu siapa yang masih dengerin lagu atau nonton pakai DVD zaman sekarang. Tapi ya siapa tahu untuk yang lebih senior mau masih pakai DVD, Mazda masih menyediakan. Oh iya, tadi ketinggalan juga untuk fitur hiburan, dia juga punya mode berkendara pengaturan di sini, dan ada iStop ya. Kalau iStop di Mazda itu gunanya untuk menghemat bahan bakar. Nanti dapat konsumsi berapa kita bahas pas kita ke mesin. Sekarang kita bahas fitur keselamatannya dulu, karena fitur keselamatannya gak kalah lengkap dan gak kalah canggih dari fitur hiburan yang banyak tadi itu. Pertama, mobil ini cakramnya sudah depan belakang, jadi soal pengereman kalian udah gak perlu ragu lagi. Dia udah salah satu yang the best lah di kelasnya.
Jumlah airbagnya ada 6, lagi-lagi salah satu yang terbaik juga di kelasnya dari jumlah airbag. Dan yang nggak kita temukan di rival-rival Camry dan Accord adalah dia punya Eye Active Sense. Eye Active Sense ini nggak selengkap Mazda sekarang sih memang, tapi emang ini yang top of the line di zamannya. Dia punya 3 Eye Active Sense ya. Dia ada Lane Keeping Assist, jadi dia bisa baca marka jalan dan menjaga mobil tetap di jalur yang sama. Dia punya Smart City Brake Support, jadi kalau amit-amit di depan ada mobil objek sudah dekat dan kita nggak ngerem, dia bisa ngerem otomatis. Dan yang ketiga, dia punya Blind Spot Monitor. Jadi kalau kita sen kiri ada mobil, nanti dia ada indikatornya dan bunyi mengingatkan kita di blind spot kita tuh ada kendaraan. Kita nggak boleh langsung belok atau bermanuver. Nah, dia juga sudah punya ISOFIX tentunya. Buat kalian yang punya anak kecil, dia udah support. Dia juga sudah punya pengereman yang lengkap, ABS, EBD, dan Brake Assist. Terus juga dia punya Vehicle Stability Control yang ada tombolnya di sebelah sini. Selain itu dia punya parking sensor dan parking kamera yang membuat mobil ini lengkap banget dari ujung ke ujung. Dari fitur hiburan sampai fitur keselamatan. Dan juga dia punya electric parking brake. Kalian perlu ingat, di tahun 2017 Accord dan Camry kalau nggak salah itu rem tangannya masih di kaki sebelah kiri, paling kiri pedalnya. Kalau Mazda 6 dia sudah electric parking brake, canggih dan juga mewah. Jujur aja, kita udah coba sampai sini sih, kekedapan kabin dan fitur ini masih lebih menang dibandingkan rival-rivalnya. Tapi kita belum tahu nih rasa berkendaranya gimana. Kalau dari teknologi oke, kenyamanan oke, sekarang kita coba rasa berkendaranya. Posisi berkendara mobil ini sendiri juga enak ya. Armrestnya pas di sini dan empuk-empuk juga, bahannya enak di sini pas. Pengaturan elektrik, ini juga setirnya juga pengaturan sudah lengkap tentunya ya, mobil di kelas ini harga segini. Minim blind spot juga. Pandangan ke serong kanan sini enak juga karena posisi spionnya agak mundur, dia agak mundur ini, jadi kita tetap bisa lihat blind spot di serong kanan depan, serong kanan belakang dan kiri belakang udah ada blind spot monitor yang membantu. Secara visibilitas dan posisi duduk nyaman, tapi memang mobil Mazda akan tetap Mazda Jinba Itai. Kita udah bilang berkali-kali, jangan, mungkin ini terkesan lebih sempit, tapi memang ini lebih driver oriented sih. Jadi mungkin beda sama Camry yang mungkin lebih cocoknya jadi penumpang. Kalau Mazda ini selain enak di belakang, kalian juga masih bisa menikmati rasa bawa mobil ini dari kursi pengemudi. Oke, setelah kita tahu posisi berkendara, sekarang adalah yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu suspensinya. Karena yang namanya sedan premium, kesannya kan membawa bos di belakang gitu ya. Harus nyaman bantingannya. Kecepatan 40 kita ajar speed bump langganan kami. Oke, sebentar dulu, kita jangan langsung buru-buru ke kesimpulan. Kita hajar dulu kecepatan 60. Wah, makin hilang ya. Coba kita hajar lagi ya, kita lebih kencang lagi. Oke, berasa hilang. Kali ini kita pelanin, kita turunin kecepatan di 20. Oke, kesimpulannya adalah dia nggak seempuk Camry. Jadi mungkin kalau adu bilang nyaman, masih lebih nyaman duduk di Camry. Ya, ini suspensinya karakternya sih kayak dibuat sengaja seperti ini, nggak seempuk Camry atau Accord, tapi tetap masih bisa dibilang enak. Cuman ya nggak seenak Camry dan Accord, nggak seempuk Camry dan Accord. Tapi mungkin ya tebakan kami, karena ini juga pertama kali kami coba Mazda 6 sedan. Handlingnya akan lebih baik dari Camry dan Accord karena ini suspensi ini ciri khas Mazda banget ini. Nggak seempuk Camry dan Accord, tapi masih bisa dibilang enak. Oke, sekarang kita mau tes handling mobil ini. Kita tunggu jalanan kanan kiri kita kosong dulu. Oke, sekarang kita tes ya. Yuk kita tes. Set. Pengendaliannya oke sih, enak sih. Ya, ini ciri khas Mazda yang memang mobilnya nggak cuma bisa dinikmatin duduk di belakang, tapi juga duduk di depan sebagai pengemudi. Kita menghindari lubang, pengendalian cukup direct, setirnya nggak enteng-enteng banget, tapi jadi berasa ada feedbacknya gitu. Oke sih, pengendalian cukup oke dan nggak mungkin ya kita berasa limbung di mobil sedan ya.
Jadi enak sih, body roll juga terasa minim karena joknya udah semi bucket seat. Ya, tapi suspensi memang agak lebih keras dibandingkan rival-rivalnya. Tapi untuk pengendalian oke lah. Pengendalian oke nih, stabil juga mobilnya untuk dikendalikan menurut. Jadi masih ada lah rasa-rasa fun to drive-nya meskipun ini sedan yang eksklusif atau sedan mewah ya, bukan sedan sporty yang Mazda. Tapi ya tetap ada berasa adena Mazdanya yang fun to drive. Mazda 6 sedan dibekali dengan mesin 2500 cc andalan mereka yang sudah berteknologi Skyactiv G 4 silinder DOHC 16 katup. Di atas kertas, mobil ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 184 HP pada putaran 5700 rpm dan torsi maksimal hingga 250 Nm pada putaran 3250 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis Skyactiv 6 percepatan. Oke, kita sudah sampai di mesinnya. Tadi kalian udah dengar spesifikasi mesinnya. Dan kalau sekarang kita bahas konsumsi bahan bakarnya, setelah menjelajahi jalan sekitar 17,8 km, menurut MID kita dapat konsumsi bahan bakar 12,7 km per liter. Lumayan irit kalau dibandingkan dengan rivalnya. Kami pernah coba Camry, itu kami dapat angka di 11-an kalau nggak salah. Camry di tahun yang sama, tipe V. Kenapa Mazda itu irit di Mazda 6 ini lebih irit dibanding rivalnya ya? Ya walaupun irit-irit banget sih enggak ya 12, cuman ya namanya sedan sekelas ini lebih irit dari rivalnya udah bagus. Ada dua. Pertama, mesin Skyactiv itu, transmisi Skyactiv itu memang terkenal dia bisa buat mobil irit, padahal bukan CVT, dia AT konvensional. Tapi teknologi Mazda dengan cerdas bisa membuat dia lebih efisien dibandingkan rivalnya. Kedua, Mazda 6 ini punya teknologi yang namanya i-Loop. Kalau kita lihat di layar nih ada i-Loop sekarang. i-Loop itu seperti apa ya? Dia kayak bukan baterai kecil ataupun apa ya. Dia bukan seperti hybrid, tapi dia mampu menyimpan daya kinetik yang dihasilkan ketika lagi berdeselerasi. Jadi kalau kita lagi gas, terus kita lepas gas, mobil kita lagi gliding, dia bisa menyimpan daya tuh dari deselerasi. Disimpan ke i-Loop itu dan nanti daya yang tersimpan akan digunakan untuk elektronikal yang ada di mobil ini. Contohnya sederhananya AC. Jadi kalau kita lagi begini, lagi diem, i-Loop itu ketarik tuh tenaga itu, kelihatan. Dia untuk mengisi elektrikal yang ada di sini. Jadi contoh simpelnya ya, mobil ini mesinnya bensinnya nggak dipakai buat AC karena tenaga dari i-Loop. Ketika i-Loopnya masih ada. Jadi itu salah satu faktor yang membuat mobil ini bisa lebih efisien dibandingkan rival-rivalnya. Ya walaupun nggak jauh tapi lumayan lah. Ada teknologi yang memperirit atau meningkatkan efisiensi mobil ini. Setelah kami mencoba mobil yang satu ini, kami jadi tahu kenapa mobil ini bisa jadi andalan kepolisian negara Republik Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Karena selain daya tahan yang sudah teruji tahan banting, ternyata memang Mazda 6 ini adalah satu-satunya sedan mewah di kelasnya yang paling driver oriented. Ya memang mungkin dia bukan yang paling nyaman jika dibandingkan rival-rivalnya, tapi dia memiliki keunggulan di bidang fiturnya yang jauh lebih lengkap dan canggih, serta kekedapan kabin yang tidak tertandingi. Makanya nggak heran kalau mobil ini mungkin kurang laku di pasaran karena mereknya yang mungkin kurang tersohor seperti Toyota dan Honda. Tapi menurut kami, mobil ini bisa jadi pilihan kalian yang memang mengincar mobil mewah, fitur lengkap, dan masih fun to drive. Oke, buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal mobil lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor, atau buat teman-teman lainnya yang pengen cek mobil second yang ada di Formula Motor, kalian bisa cek TikTok kami di @stockformulamotor atau juga di website kami di www.mobstripcast.com, dan jangan lupa juga follow TikTok utama kami yaitu di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.